Selamat pagi, kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau. Dan pagi hari ini ditemani oleh Pak Alki Tombuku untuk membahas Alkitab dalam acara kita Through the Bible. Rencananya dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10. Surat Roma, pasal yang ke-10. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, dan kami diangkat menjadi anak oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu siapa kami tadi sebelumnya. Oleh sebab itulah kami sangat bersyukur dan tak habis-habisnya syukur kami. Syukur atas keselamatan jiwa kami. Syukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan sekarang pun di dalam membahas firman-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Pak Alki Tombuku akan membacakan bagi kita Roma pasal 10 ayat 1 sampai terakhir sampai 21. Ya, pendek sekali pasal ini. Silakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Firman ini dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang yang menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku.
Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 10 adalah pasal yang sangat indah. Kembali mulai dari pasal yang ke-8, ini sudah berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Kepada orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, sudah di dalam Tuhan, sudah berjalan menurut roh, bukan lagi berjalan menurut daging. Dan di pasal 9, Rasul Paulus berargumentasi tentang pemilihan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan pemilihan untuk masuk surga, tapi pemilihan sebagai bangsa yang diberi tugas untuk menjaga kebenaran simbolik, ibadah simbolik yang dilaksanakan sampai yang disimbolkan tiba. Nah, jadi pemilihan bangsa Yahudi sebagai satu bangsa yang diberi tugas, dan kemudian akan dipilih satu umat untuk menggantikan posisi bangsa Yahudi. Nah, sekarang Rasul Paulus masih tetap di dalam argumentasinya bahwa keselamatan bangsa-bangsa yang non-Yahudi dan kesesatan orang Yahudi. Di akhir dari pasal 9, Rasul Paulus sudah mengatakan di situ bahwa orang-orang Yahudi sesat karena mereka tidak mengandalkan iman, tetapi mereka mengandalkan perbuatan. Mereka mengandalkan hukum Taurat. Mereka bukan mengandalkan percaya kepada janji Allah. Jadi, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya banyak orang tidak menyadari bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah segera menjanjikan juru selamat. Allah segera menjanjikan juru selamat untuk menanggung dosa manusia. Mengapa perlu juru selamat untuk menanggung dosa manusia? Karena dosa tidak dapat diselesaikan selain dosa itu dijatuhi hukuman. Jadi Allah janjikan juru selamat yang akan datang untuk dihukumkan menanggung dosa manusia. Nah, baik Adam dan Hawa, Musa, Abraham, semuanya, mereka semua akan masuk surga. Mereka semua dosanya akan dihitung selesai, yaitu apabila mereka beriman, apabila mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi mereka percaya pada janji Allah akan juru selamat yang akan datang. Nah, supaya mereka betul-betul merasa perlu juru selamat, oleh sebab itulah hukum Taurat dikirim, supaya melalui hukum Taurat, dosa semakin jelas bahwa mereka tidak sanggup hidup kudus sebagaimana dituntut oleh hukum Taurat. Jadi mereka membutuhkan seorang juru selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa, Abraham, Musa, semuanya mereka akan masuk surga melalui beriman kepada juru selamat yang akan datang. Nah, hari ini kita pun bisa masuk surga atau mendapatkan kepastian masuk surga apabila kita beriman kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang, kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, Yesus Kristus adalah central point dari perjalanan sejarah manusia. Jadi semua umat manusia sebelum kedatangan dan penyalibannya itu memandang ke depan, dan hari ini kita yang hidup sesudah penyalibannya, kita memandang ke belakang. Jadi kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung dosa seisi dunia. Sedangkan
Abraham, ya Adam semuanya percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Nah, inilah yang disebut kebenaran karena iman, ya. Kebenaran karena iman. Ada orang yang ngotot, ya. Ini yang berkata bahwa iman bukanlah dasar pembenaran. Ya terserah, ya, tetapi Alkitab kita berkata demikian. Jika demikian, ya, apakah yang hendak pasal 9 ayat 30 dulu. Apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman, ya. Kebenaran karena iman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, lalu kebenaran karena iman inilah yang gagal di bangsa Yahudi. Katanya, ya, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, ya, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan, ya. Jadi Israel mengejarnya karena perbuatan. Lalu pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat, ya, di sini di Roma pasal yang ke-10 sekarang ini. Nah, Rasul Paulus, ya, mengingat kepada ini bangsa Yahudi, ya. Bangsa Yahudi yang sedemikian giat, tetapi sayang sekali mereka terhilang, ya. Mereka begitu giat di dalam ibadah, namun, ya, beribadah hanya ikut-ikutan, ya. Banyak orang hari ini juga demikian, ya. Mereka bergiat di gereja, besuklah, ikut paduan suara lah, bikin inilah, itulah, ya, doa semalam suntuklah, kemudian habis itu tidur sehari suntuk, ya. Nah, macam-macam ini semua dilakukan tanpa pengertian. Sehingga di pasal 10 ini Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, dia ingin berkata bahwa, ya, dengan begitu giatnya beribadah yang ikut-ikutan tanpa pengertian, itu tidak menyelamatkan. Sama sekali tidak menyelamatkan. Mengapa? Nah, karena begini, ya. Karena jikalau kebenaran, ya, kalau kebenaran melalui melakukan sesuatu, mereka bisa dibenarkan. Tetapi jikalau kebenaran itu datang dari iman, maka yang menentukan diselamatkan atau tidak itu adalah komposisi iman itu sendiri. Jadi apa yang dipercayai gitu. Apa isi kepercayaan orang itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita masuk surga karena kita rajin ibadah, maka tanpa ngerti apa-apa, orang asal dia ibadahnya rajin sekali gitu, dia akan masuk surga. Tetapi karena kita masuk surga karena iman, ya, jadi alasan atau dasar kita dibenarkan itu karena iman, maka sekarang yang membenarkan kita itu adalah iman kita, komposisi, ya, komposisi iman kita. Iman kita itu apa yang kita percayai itu. Nah, ini harus menjadi satu alasan yang sangat, ya, alasan yang sangat tepat gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sekarang di zaman kita dibenarkan karena iman, maka komposisi iman adalah sangat penting. Bukan kerajinan, tetapi iman, ya. Nah, iman yang benar kemudian mendorong kerajinan, itu barulah benar gitu. Bukan rajin kemudian tanpa pengertian, bukan demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, Rasul Paulus bilang dia doakan agar mereka ini diselamatkan. Orang-orang Yahudi yang, ya, rajin tapi tanpa pengertian, ya. Sebab katanya, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, mereka sungguh-sungguh giat. Ya, dia menyaksikan orang Yahudi, teman-temannya orang Farisi, oh itu giat sekali, ya, sangat giat sekali. Cuman sayang, tanpa pengertian yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah memberitahukan kepada kita sebenarnya yang penting itu apa, yang penting itu apa. Dan masa sekarang ini juga ada banyak orang Kristen di gereja begitu giat, mereka bikin acara ini, acara itu, dan lain sebagainya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Untuk apa semua itu? Nol besar, ya, nol besar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
untuk mendapatkan pengertian yang benar bagaimana? Melalui seminar. Seminar tentang doktrin ya. Jadi seminar doktrinal. Ada banyak gereja sekarang tidak mau berbicara tentang doktrin. Mengapa? Ya, karena jelas pemimpinnya tidak mengerti ya. Kalau tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskan kepada orang, ya toh? Nah, akan makin kacau. Ya, mereka bahkan sudah mengaku bahwa mereka seperti orang buta yang mengenal gajah gitu. Jadi kalau orang buta menuntun orang buta, ya dua-duanya akan masuk got, sudah pasti gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, gereja yang akan benar di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang, itu adalah gereja yang memperhatikan doktrin ya. Adalah gereja yang sungguh-sungguh concern ya, memberi perhatian pada masalah doktrinal ya. Jadi kita harus memperhatikan doktrin dan berdiskusi, bahkan kalau perlu sampai berdebat ya. Tetapi tentu tidak boleh pakai kekerasan ya. Tidak boleh pakai kekerasan karena kekerasan tidak akan membawa kita kepada kebenaran, tetapi argumentasi itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Dan argumentasi yang sungguh-sungguh ya, argumentasi yang serius ya. Semakin kita berargumentasi, maka akal budi kita akan semakin terbuka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berargumentasi ya. Mari ya. Jadi kita perlu beriman secara benar gitu. Beriman secara benar. Maka itu ya, mari kami bersedia untuk berargumentasi dengan kelompok manapun juga ya. Mari kita berargumentasi. Kita berargumentasi yang didasarkan pada Alkitab tentu ya. Jangan dasarkan pada filsafat lah, inilah, itulah. Itu bukan standar kebenaran ya. Alkitab lah standar kebenaran kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk masuk surga kita perlu beriman. Dan untuk masuk surga kita perlu beriman, bukan sembarangan iman, tapi iman yang benar. Iman yang benar itu bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan pengertian, bukan yang asal ya, ikut-ikutan saja, yang KTP saja, tetapi iman yang didasarkan atas pengertian, sehingga kita bisa memberi jawab, kita bisa berargumentasi karena kita sungguh-sungguh ya mengerti mengapa kita percaya ini, mengapa kita percaya itu. Ayat ketiga katanya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi tidak mengenal kebenaran Allah, tidak mengenal kebenaran Allah, kemudian mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ini jadi persoalan ya. Kalau argumentasi kita tidak didirikan di atas ayat-ayat Alkitab, kalau argumentasi kita mulai didirikan di atas filsafatnya, nah itu mulai kacau gitu ya. Itu mulai kacau. Itu berarti sudah mendirikan kebenaran kita sendiri. Ya, tidak mengenal kebenaran Allah tetapi mendirikan kebenaran kita sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, teologi Calvinis itu adalah teologi yang didirikan atas dasar filsafat sebenarnya. Atas dasar filsafat. Itu bukan kebenaran yang atas dasar Alkitab. Mengapa demikian? Saya ingin katakan begini ya. Tulipnya mereka itu, yang T itu total depravity ya. Itu sudah sebuah filsafat yang T-nya dulu sudah salah, total depravity, sehingga mereka menganut konsep bahwa manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa itu tidak bisa apa-apa lagi, seperti mayat, mati total ya. Jadi tidak bisa kasih respon apa-apa segala macam. Nah, itu tidak ada kebenarannya di dalam Alkitab ya. Ya, konsep begitu tidak ada di dalam Alkitab. Malah Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkata bahwa mereka sudah menjadi salah satu seperti kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia yang jatuh ke dalam dosa itu malah jadi pintar sebenarnya. Itu yang dimaksudkan oleh ayat itu. Dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, ya mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa memilih ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, malah Tuhan ya melarang mereka memakan buah kehidupan supaya mereka jangan sampai ya sudah jahat ya kemudian hidupnya selama-lamanya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah,
kita lihat teologi yang didasarkan pada ayat Alkitab, bukan yang didasarkan pada filsafat. Itu mestinya demikian. Jadi begini katanya, ya sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, kalau sudah mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maka mereka akan berkelit. Maka mereka tidak akan takluk lagi kepada kebenaran Allah. Karena mereka sendiri sudah mendirikan kebenaran. Dan kebenaran mereka pastilah mereka junjung tinggi. Pastilah mereka lebih memihak pada kebenaran yang mereka dirikan. Ya, mereka sudah berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu pasti jauh lebih menarik bagi mereka. Itu pasti jauh lebih mereka pegang. Pasti jauh lebih mereka bela habis-habisan begitu. Itu kebenaran yang mereka dirikan. Tapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kebenaran kita haruslah kebenaran yang Alkitabiah. Harus ada ayat Alkitab yang mendukung itu. Nah, kemudian di ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, Rasul Paulus berargumentasi di sini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, orang-orang Yahudi perlu tahu bahwa Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam Ibrani pasal 10, ya, penulis Ibrani berargumentasi di situ bahwa hukum Taurat dan kitab Perjanjian Lama itu bayangan saja. Itu bayangan. Hakikatnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi itu bayangan, hakikatnya itu adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu di sini dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk mengajar kepada manusia bahwa dia tidak dapat hidup kudus, dia tidak sanggup hidup kudus, dan dia perlu mengaku bahwa dirinya orang berdosa. Dan kemudian ya, kalau dia mengaku dirinya orang berdosa, dia mesti tahu bahwa dia harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum. Dan itu akan menuntunnya kepada Sang Juru Selamat, bahwa dia memerlukan Juru Selamat. Dan Juru Selamat dihukumkan di atas kayu salib, menanggung seluruh dosanya, menggantikannya dihukum, dan dia menggantikan Yesus hidup. Dan dia percaya, dia mengaminkan kebenaran itu. Nah, inilah katanya, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, orang yang percaya dibenarkan karena percaya. Jadi sebab Musa katanya menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Ya, kebenaran karena hukum Taurat adalah orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, tidak melakukan satu pun kesalahan, dia akan hidup, ya. Dia akan masuk surga. Ya, jadi Tuhan tetap konsisten. Kalau ada orang yang tidak berdosa setitik pun, ya, maka dia akan masuk surga. Tetapi ternyata tidak ada, ya. Tidak bisa. Nah, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, tetapi kebenaran karena iman berkata, nah karena tidak ada satu orang pun yang berhasil melaksanakan hukum Taurat, ya. Maka katanya kebenaran karena iman berkata demikian, ya. Kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni ya di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kebenaran oleh iman itu adalah mempercayai Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Ya, itu maksudnya. Sebagaimana dinyatakan Alkitab bahwa ya dia ya adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, bukan masalah bagaimana cara turunnya dia dan lain sebagainya lagi, tetapi dia adalah Allah yang turun ya ke dalam dunia ini, dan dia sudah membuktikan dirinya sedemikian rupa. Nah, itu yang dimaksudkan kebenaran. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk memahami kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus.
Yesus Kristus telah membuktikan apa yang menjadi misinya ke dalam dunia ini, yaitu bahwa Ia datang sebagaimana ditulis di dalam Filipi, ya, Rasul Paulus menulis di Filipi pasal yang kedua, ya, bahwa Ia yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sesuatu yang patut dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian Yohanes Pembaptis perlu tahu apakah dia betul-betul Mesias atau mereka harus menunggu yang lain lagi. Mengutus murid-muridnya untuk bertanya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, sampaikan kepada Yohanes bahwa orang buta telah melihat, bahwa orang timpang sudah berjalan, ya, dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Maka Yohanes pun sudah jelaslah bahwa Yesus Kristus telah menggenapkan Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kita menyikapi firman Tuhan yang ada di tangan kita ini adalah demikian, bahwa semua itu ditulis untuk kita supaya kita pelajari, kita fahami. Apapun yang dapat kita temukan di dalamnya, itu adalah dasar kebenaran yang Allah ingin kita ketahui. Apakah segala-galanya sudah dituliskan di dalam ini? Oh, tidak. Ya. Kalau segala-galanya dituliskan, ya bukan hanya kitab ini akan sangat tebal sekali. Bahkan bumi ini tidak sanggup untuk memuatnya. Lalu bagaimana kita membacanya? Begitulah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, apa yang dituliskan bagi kita, apa yang dituliskan di sini adalah yang Tuhan ingin kita ketahui. Di dalam Ulangan 29 ayat 29, Ulangan 29:29 berbunyi demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, apa yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Ada banyak orang mau bertanya tentang macam-macam. Di sorga itu nanti gimana lah, ya. Apakah kita akan bagaimanakah, begimana, begitukah? Itu tidak dikatakan kepada kita. Dan mengapa tidak dikatakan bagi kita? Ya, Tuhan pertimbangkan itu bukan tidak perlu kita ketahui, tetapi ada yang lebih penting yang perlu kita ketahui. Sementara ya tidak mungkin semua-muanya diberitahukan kepada kita, mengingat ya, keterbatasan kemampuan kita untuk mengakses semua itu. Oleh sebab itulah diberitahukan yang secara prioritas apa yang paling penting bagi kita. Dan secara prinsip, ya semua hal yang prinsip, yang perlu bagi kita, itu sudah di dalam Alkitab ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya di sini dikatakan, kita hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dikatakan, ya semua nubuatan tentang Yesus Kristus, bahwa dia harus keturunan Abraham, bahwa dia harus keturunan Daud, ya itu digenapi. Bahwa dia akan dijual dengan 30 keping perak, dia dilahirkan di kota Bethlehem dan lain-lain sebagainya, disalibkan, ya, akan masuki kota Yerusalem, menunggang keledai muda, semuanya dituliskan. Nah itu sudah benar gitu, itu sudah benar. Ya, jadi tentang Sang Juru Selamat yang dijanjikan di kitab Perjanjian Lama sudah diberikan kepada kita tanda-tandanya. Herbert Lockyer menulis semuanya dalam sebuah buku yang berjudul All the Messianic Prophecies of the Bible. Itu ada kurang lebih 300 item nubuatan kitab Perjanjian Lama menunjuk kepada Sang Juru Selamat, dan tidak ada orang lain yang menggenapinya selain Yesus Kristus. Nah, itu yang perlu kita selidiki, kita fahami. Jadi yang tidak diberitahukan kepada kita bagaimana siapakah yang akan naik ke sorga untuk membawa dia turun, lalu siapakah yang mesti turun ke jurang maut bawa dia naik dan sebagainya.
Ini tidak dikatakan, ini bukan sesuatu yang patut kita kejar-kejar sampai kita nanti iblis ikut ambil bagian untuk nimbrung di situ, ya. Bukan demikian, ya. Nah, tetapi katanya kita mempercayai apa yang sudah tertulis di sini. Firman itu dekat padamu, ya. Nah, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Oh, hari ini firman sungguh dekat dengan kita, ada di dalam genggaman tangan kita. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi hari ini, ya, barang siapa yang mendengar firman Tuhan, nah firman Tuhan sungguh dekat kepadamu. Dan katanya, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi begitu simple, ya. Ini adalah kesimpulan Rasul Paulus bahwa, ya, di sini firman Tuhan yang diilhamkan kepadanya bahwa kita hanya perlu, ya, percaya dalam hati. Percaya dalam hati, ya, bahwa, ya, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, ya, untuk menanggung semua dosa kita. Dia telah mati dan Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita di hadapan Allah Bapa. Jadi barang siapa yang percaya, lengkapnya itu sebenarnya demikian, bahwa kita mengaku diri kita orang berdosa. Sebab kalau tidak mengaku diri orang berdosa, tidak percaya, tidak perlu Tuhan Yesus. Mengaku diri orang berdosa, ya, bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga, dan satu-satunya jalan bagi orang berdosa adalah dihukumkan. Dan satu-satunya jalan dosa diselesaikan adalah dihukumkan. Dan kita bersyukur Yesus datang dan Dia menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Dia dihukumkan di atas kayu salib. Dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia pergi ke surga untuk membenarkan saya di hadapan Allah Bapa. Nah, percaya dengan demikian, percaya bahwa Yesus telah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya, dan saya sekarang hidup menggantikannya. Nah, inilah komposisi iman yang membawa keselamatan. Ya, inilah ini isi iman yang membawa keselamatan. Orang banyak boleh beriman, tapi sekarang isi imannya itu apa? Isi imannya itu apa? Nah, banyak orang pergi ke gereja, mereka nenteng Alkitab tiap hari Minggu, tetapi kita tanya apa yang dia percaya. Dia tidak begitu jelas apa yang dia percaya. Jadi, apakah sembarangan percaya akan masuk surga? Oh, tidak, ya. Tidak ada garansi itu. Kita harus percaya dengan benar, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah seseorang sudah percaya dengan benar atau tidak? Bagaimanakah kita mengetahuinya? Oh, gampang. Kita tanya saja. Kalau dia mati sekarang, dia pergi kemana? Nah, pernah ada satu guru sekolah minggu dari sebuah gereja, ya, datang gereja lain, ya, datang ke tempat saya, ngobrol-ngobrol di rumah saya. Saya waktu di rumah saya, di ruang tamu, saya tanya sama dia. Saya bilang, saudari, nah, kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat ini, rumah ini roboh, kita semuanya sama-sama mati di sini. Bagaimana? Apakah kamu masuk surga? Dia bilang, oh, masuk dong. Dia jawab saya begitu. Terus saya tanya, alasannya apa? Kan sudah percaya Yesus. Dia jawab begitu. Oke, bagus, saya bilang. Nah, kamu percaya Yesus apa? Saya tanya dia. Kemudian dia bilang, Yesus juru selamat. Saya bilang, bagus. Terus saya tanya lagi sama dia, bagaimana cara Yesus selamatkan kamu? Mukanya jadi cemberut, ya. Kemudian dia berkata, Pak Suhento, saya belum pernah digituin loh, katanya. Loh, saya bilang, saya tidak mempunyai niat buruk, ya. Saya hanya ingin membuat imanmu tajam, imanmu penuh pengertian. Jadi bukan mau gojlok kamu, bukan, ya. Tapi sekarang bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu? Ada banyak orang Kristen ditanya, ya, kalau kamu mati sekarang kamu pasti masuk surga enggak? Malah ada yang ragu-ragu gini. Itu sih nggak tahu, katanya. Yang gini pasti nggak masuk, ya. Karena dia tidak tahu dia percaya apa. Ya, dia tidak pasti masuk surga. Mengapa? Karena saya begitu rajin pergi ke gereja. Ini nggak benar, ya. Saya pasti masuk surga, ya. Karena saya sudah dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal. Lebih cilaka lagi yang macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda pasti masuk surga? Nah, dari jawaban Anda, mengapa Anda bisa pasti masuk surga? Disitulah menunjukkan bahwa Anda sudah beriman dengan benar atau tidak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda pasti masuk surga
Kalau jawabnya pasti masuk surga. Apa alasannya? Karena saya sudah bertobat dan sudah percaya Yesus sungguh-sungguh bahwa Dia menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dan kini saya tahu saya hidup baginya. Orang demikian itulah baru orang yang sudah beriman dengan benar. Yaitu bahwa dia percaya. Dia tahu, dia mengaku dirinya orang berdosa, dia sudah menyesali dosanya, dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya yang telah menggantikannya dihukum atas semua dosanya. Dan kini dia sedang menggantikan Yesus hidup bagi Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Yang penting kan di dalam hati sudah dibenarkan. Nah, kalau orang bisu bisa masuk surga enggak? Oh, bisa dong, ya. Yang penting kan percaya di dalam hati. Nah, mengaku dengan mulut, kalau ada mulut harus mengaku, ya, karena itu sebuah kesaksian keluar. Ya, itu adalah satu paket. Kalau percaya di hati harus mengaku di mulut. Tetapi kalau tidak ada mulut, ya cukup di dalam hati. Ya, karena mulutnya tidak bisa omong. Gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Kemudian karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Ya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, ya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan, karena Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Barang siapa yang mau mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepadanya akan diselamatkan, tidak akan dipermalukan. Nah, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, ya. Semua orang, atau orang apa saja, ya. Orang apa saja, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang. Karena bagi semua orang yang berseru kepadanya, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi barang siapa yang mau percaya kepadanya, tentu berseru kepadanya, ya, mau mempercayainya. Sebab ayat 13 katanya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Betul sekali. Nah, kemudian terjadilah, ya, silogisme yang hebat ini dari Rasul Paulus, ya. Dia dari ayat 14 dan 15, ya. Ini di sini mengandung satu pengertian yang sangat dalam sekali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Yang percaya kepadanya, berseru dan percaya kepadanya. Percaya apa? Percaya bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Dia sudah dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mengaminkan apa yang diperbuat oleh Yesus bagi dirinya, berarti percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus telah disalibkan, dihukumkan, menggantikannya, dan kini Dia hidup menggantikan Yesus Kristus. Ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepadanya? Nah, bagaimana ada orang yang mau berseru kepada Tuhan Yesus kalau tidak percaya kepadanya, katanya. Benar juga loh. Ya, orang yang berseru kepadanya pastilah orang yang percaya kepadanya. Kalau tidak percaya, ya tidak berseru, gitu. Nah, itu pun perlu percaya dengan benar, gitu. Nah, bagaimana mereka lalu bagaimanakah orang-orang bisa masuk surga tanpa percaya? Kalau di sini dikatakan bahwa bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, ada teologi yang mengajarkan bahwa itu iman bukanlah dasar pembenaran. Itu konyolnya bukan main. Di sini dikatakan, ya, bagaimanakah mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi dasarnya ini orang ini mesti percaya, gitu. Bukan dipilih tapi percaya, gitu, ya. Percaya. Orang itu harus percaya. Nah, bahkan di sini diargumentasikan, ya, bagaimana dia bisa percaya kepada Dia jikalau tidak pernah dengar tentang Dia. Jadi, ya, itu harus ada dengar dulu baru bisa percaya. Oleh sebab itulah maka diperlukan pemberitaan Injil. Oleh sebab itulah kita berkata bahwa orang diselamatkan karena mendengar Injil, dia percaya, dan kemudian baru dibenarkan, gitu. Ya, dibenarkan karena dia percaya. Dan percaya dengan sungguh-sungguh. Dan di sini katanya bagaimana orang itu bisa mendengar jikalau tidak ada yang pergi memberitakannya, gitu.
Jadi urut-urutannya itu kan mesti ada yang pergi memberitakan Injil, kemudian ada orang jadi percaya. Nah, jadi percaya, maka itulah dia berseru kepada nama Tuhan, berarti dia sungguh-sungguh. Nah, berseru kepada Tuhan yang bagaimana, imannya bagaimana, tergantung kepada yang memberitakannya. Kalau yang memberitakannya itu salah, ya mereka percaya yang salah gitu. Ya percaya yang salah tidak akan selamat tentu, ya. Oleh sebab itu pemberitaan Injil sangat perlu, ya. Pemberitaan Injil sangat perlu. Kalau Injil tidak diberitakan kepada suku-suku terpencil, Injil tidak diberitakan kepada orang-orang yang jauh, ya. Orang-orang yang tinggal di hutan, mereka tidak bisa percaya, mereka tidak bisa berseru kepada nama Tuhan, mereka tidak bisa diselamatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kegiatan pemberitaan Injil sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Dan tetapi ada teologi yang mengajarkan bahwa sejak di dalam kekekalan dalam satu dekret, Allah sudah mempredestinasikan sejumlah orang masuk surga, sejumlah orang masuk neraka. Lah, kalau sudah dipredestinasikan sejumlah orang di Papua masuk surga, sejumlah masuk neraka, sejak dalam kekekalan dalam satu dekret sudah didekretkan itu, maka kalau kita rajin pergi nginjil ke sana, tidak akan menambah. Kita malas pergi nginjil ke sana, tidak akan berkurang. Jadi ngapain kita pergi nginjil repot-repot, nanti kena gigit nyamuk, sakit malaria, dan lain sebagainya. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita jelas bahwa teologi demikian telah menghambat semangat penginjilan. Ya. Telah menghambat semangat penginjilan. Dan hasilnya adalah Eropa hari ini. Lihat ya, makin hari orang makin tidak percaya Tuhan lagi di sana. Dan kondisinya sangat parah sekarang ini ya. Gereja yang besar-besar gedungnya, hanya beberapa orang yang datang kebaktian di situ. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena sebenarnya oleh teologi yang salah. Yang teologi yang bukan membuat orang semangat memberitakan Injil, melainkan ya ini mengeliminir ya, mengurangi semangat orang memberitakan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian, di ayat yang ke-15 ini, ini indah sekali ini, ayat ke-15. Nah, perhatikan di sini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, katanya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, akhirnya urut-urutannya itu mesti ada orang diutus. Kemudian orang yang diutus pergi memberitakan Injil. Nah, kemudian ada orang mendengar menjadi percaya. Nah, percaya berseru kepada nama Tuhan. Ya, berseru kepada nama Tuhan itu artinya dia percaya gitu dengan sungguh. Nah, maka diselamatkan. Oh, berarti di sini ada yang mengutus. Nah, mengutus ini siapa ini mengutus ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah berencana mau bikin yayasan penginjilan. Tidak ada dikatakan di dalam Alkitab. Dia juga tidak berkata bahwa dia mau bikin ini sekolah teologi, tidak ada. Dia tidak berkata dia mau bikin panti asuhan segala macam, panti werda, rumah sakit segala macam, tidak ada. Tuhan tidak rencana bikin. Yang Tuhan katakan dia akan bikin jemaat. Jemaat katanya. Dia akan bikin jemaat, ya, jemaat lokal. Jadi jemaat lokal adalah institusi yang Tuhan rencanakan, itu adalah program Tuhan. Nah, oke. Jadi jemaat lokal di dalam melaksanakan tugasnya, jemaat lokal lah yang mendirikan sekolah teologi. Seperti Grafe International Theological Seminary didirikan oleh jemaat Grafe gitu. Dengan kata lain begini ya, para church itu harus berada di bawah satu jemaat lokal. Jadi itu adalah didirikan oleh jemaat lokal. Jemaat lokal ini adalah tubuh Tuhan Yesus ya. Jemaat lokal adalah tubuh Tuhan Yesus. Nah, dalam tugas jemaat lokal untuk memberitakan Injil, jemaat lokal mungkin bisa mendirikan klinik, rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada para church yang terlepas dari jemaat lokal. Tidak ada ya. Nah, ini hati-hati ya. Oke, nah sekali lagi, mari kebenaran itu datang dari argumentasi. Mari kita berargumentasi gitu ya. Jadi Tuhan mendirikan jemaat lokal. Nah, jemaat lokal di dalam melaksanakan tugasnya, jemaat lokal mendirikan berbagai organisasi-organisasi, para church segala macam untuk ya menjadi tangannya jemaat lokal. Jadi tidak ada institusi yang lepas dari jemaat lokal karena Tuhan tidak merencanakan itu.
Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya sebenarnya bukan kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Dalam bahasa aslinya itu mesti diterjemahkannya itu adalah karena di dalam bahasa aslinya dikatakan di situ ini, ya, dia bilang os, ya, horaioi, ya, hoi podes. Jadi how, ya, os itu, ya, oh, ya, betapa indahnya. Nah, ini hoi, ya, ini hoi podes, ini artinya ini adalah kaki, ya, kaki, ya. Nah, dalam bahasa aslinya ini mesti diterjemahkan kaki, ya, dari mereka yang membawa kabar baik, ya, kabar yang indah. Nah, dalam King James Version ini diterjemahkan dengan begini katanya, ya, dengan how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, ya. Jadi ini King James Version. New International Version menerjemahkannya demikian juga, ya. Dia berkata, ya, how beautiful are the feet of those who bring good news, ya. Jadi, nah, sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia dulu, ya, yang tahun ini cetakan 68 punya ini. Cetakan 68 ini dulu mereka menerjemahkan begini, ya. Alangkah eloknya segala tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena apa? Rasul Paulus ingin menekankan betapa indahnya, betapa pentingnya orang yang diutus yang pergi keluar oleh gereja lokal, ya. Jadi yang mengutus mestinya gereja lokal, bukan yayasan penginjilan, bukan sekolah Alkitab, ya. Ada sekolah teologi yang setiap ini penamatan kemudian mengutus mahasiswanya keluar. Ini bukan sekolah teologi yang mengutus orang, gereja lokal yang mestinya mengutus, ya. Jadi gereja lokal yang mengutus, dan betapa indahnya, ya, telapak kaki atau kaki-kaki orang yang membawa kabar baik, ya. Betapa indahnya. Saya pernah berkata kepada mahasiswa saya yang, ya, badannya agak gelap dan tentu kakinya tidak begitu ini putih, saya bilang, namun kakimu lebih indah dari wajah bintang film di hadapan Tuhan, ya. Karena firman-Nya berkata demikian. Karena apa? Karena engkau pergi memberitakan kabar baik, ya. Sedangkan para bintang film yang mukanya cakep itu menjadi pemberita kabar yang nggak baik, gitu, ya. Banyak yang mereka hampir nggak pakai baju, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, ya, betapa indahnya. Dan di ayat yang ke-16 sampai ayat 21 di sini dikatakan, nah, Paulus tetap berargumen, tetapi tidak semua orang, ya, telah menerima kabar baik itu. Ya, sayang sekali tidak semua orang menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, ya, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, Yesaya sampai berkata demikian. Dan ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, ya. Iman bukan dikasih oleh Allah, ya. Kalau begitu, ya, Allah main sandiwara sendiri, gitu, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, katanya. Nah, tetapi aku bertanya, adakah mereka, ya, ini adakah orang-orang Yahudi mereka percaya, mereka mendengar, ya. Katanya, ya, suara mereka sampai ke ujung bumi. Betul, ya. Suara orang yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, katanya. Dan katanya, bahkan, ya, orang-orang lain sudah percaya, katanya. Orang-orang non-Yahudi sudah percaya. Sehingga Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap, ya, bangsa yang bebal, katanya, ya. Dan dengan berani Yesaya berkata, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin membantah begini. Kalau tiang penopang dan dasar kebenaran, ya,
jabatan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang disandang oleh bangsa Yahudi itu dicopot, kemudian dikenakan kepada jemaat lokal yang terdiri dari berbagai suku bangsa di muka bumi, maka orang Yahudi mesti tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka. Bahwa itu kesalahan mereka. Karena mereka tidak menanggap ya berita itu. Tetapi bangsa-bangsa yang lain menanggap ya. Jadi karena mereka tidak percaya, sedangkan bangsa yang lain percaya. Nah, itu dasarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Roma pasal 10 ini adalah argumentasi Rasul Paulus tentang pergeseran ya tiang penopang dan dasar kebenaran, yang tadinya bangsa Yahudi adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi mereka dipecat ya. Akhirnya diangkatlah tiang penopang dan dasar kebenaran yang baru, yaitu jemaat lokal. Jadi akhirnya Allah memakai jemaat lokal untuk melakukan proyeknya, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini, akhirnya melalui jemaat lokal. Dan jemaat lokal inilah yang mengutus orang, dan orang-orang yang pergi, yang diutus oleh jemaat lokal ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, adalah orang-orang yang indah, yang kakinya cantik. Ya, yang kakinya cantik. Oh, how beautiful the feet of them that bring a good news, katanya ya. Jadi betapa indahnya kaki mereka, orang-orang yang membawa kabar baik ya. Saya tetap mengutip ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang terbitan tahun 68 yang bunyinya demikian. Alangkah eloknya segala tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang baik. Ini terjemahan yang lebih benar daripada yang baru. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tiang penopang dan dasar kebenaran sekarang ada pada jemaat lokal, bukan lagi pada bangsa Yahudi. Nah, ini yang mau diargumentasikan. Jadi sekarang tugas dari jemaat lokal adalah mengirim orang sebanyak-banyaknya keluar untuk memberitakan Injil supaya orang mendengar, kemudian mereka mendengar dan mereka percaya dan mereka bisa diselamatkan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya bukan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu indah. Firman-Mu menghiburkan kami. Firman-Mu Tuhan sungguh menguatkan kami Tuhan. Tuhan, mungkin banyak orang tidak menghargai orang yang pergi keluar memberitakan Injil yang dikirim oleh gereja lokal. Tetapi Engkau sangat menghargai. Bahkan kakinya saja lebih indah, Tuhan, dari muka manusia lain. Oh Tuhan, tolonglah. Biar kami mau hari ini melakukan pekerjaan itu. Biarlah kami rela dikirim oleh jemaat lokal, diutus. Tuhan tolong, biarlah kami memahami kebenaran-Mu dan berdiri teguh di atas kebenaran-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.